Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya akhirnya Xiao yang berhasil memurnikan jiwa makam surgawi dan membuatnya berhasil menerobos ke jiwa di state yang legendaris. Aura yang dikeluarkan Xiao Yan membuat semua orang yang berada di luar makam surgawi menjadi sangat terkejut, karena sepertinya makam surgawi seperti sudah ada pemiliknya. Semua orang bersiap-siap jika ada hal yang tak terduga yang keluar dari makam surgawi. Namun sesaat kemudian Xiao Yan lah yang keluar dari makam surgawi sekaligus dia menjadi pemilik makam surgawi. Setelah Xiao Yan keluar, Gu Yuan langsung bergegas menghampirinya dan bertanya apakah Xiao Yan telah berhasil menemukan cara untuk menghidupkan lagi Xiao Xuan. Xiao Yan terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan Gu Yuan, lalu dia berkata bahwa fragmen jiwa Xiao Xuan telah menghilang dari makam surgawi. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, Gu Yuan sangat terkejut. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan pasti itu terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Xuan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan-klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya status keduanya membuat mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jari. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya pilihan demi ayahku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Gu Dao dan Bu Nahai saling pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Batu giok kuno di tangan Xiao Yan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini, karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di state, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kalau begitu, kita akan pergi besok. Para ahli dari 3 klan akan mengikutimu kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali giok kuno atau menghancurkannya apapun yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan sangat tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka Tusi Ancient God, Jade Hun Tiandi akan bisa mendapatkan kesempatan untuk maju ke kelas Dodi. Jika itu terjadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Xiao Yan mengangguk. Dengan 3 klan yang mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa di state, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 Demon Saint dari klan Hun masih bisa membuatnya kewalahan. Kita juga telah mengirimkan berita ke aliansi Sky Mansion selama periode waktu ini. Kemungkinan besar orang-orangmu juga akan mencapai Burial Mountain Rank besok. Saat itu 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut dengan klan Hun, ucap Gu Dao dengan tegas. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini Sky Mansion sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Menara Pil dan Xiao Chen, tetapi ada juga dirinya yang telah melangkah ke jiwa di state. Dalam hal kekuatan aliansi tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Karena kau telah berhasil keluar dari pengasinganmu, pada dasarnya kita sudah siap sepenuhnya. Sekarang kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi serius setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang bumi besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Doki dalam ribuan tahun. Malam menutupi alam Gu, sinar cahaya bulan yang sejuk turun. Xiao Yan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap ke langit.
Ekspresinya sedikit rumit, tanpa disadari sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari wilayah Black Corner. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja hal yang mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana, yaitu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. Ayah, besok kita akan bersatu kembali. Xiaoyan mengepalkan tangannya, sepotong batu giok kuno muncul di tangannya, ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiaoyan mengusap cahaya spiritual, setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang banyak orang di benua itu kagumi, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di kota Wutan ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak sedikit pun dingin karena keadaan Xiaoyan saat itu, sebaliknya dia terus-menerus menyayanginya. Alasan utama Xiaoyan bisa terus menahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena ayahnya. Ayah, aku sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang ayah perkirakan saat itu. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini, namun dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dirindukannya. Xiaoyan, sosok cantik dengan lembut bersandar di punggung Xiaoyan sementara, tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit lebih redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiaoyan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik, setelah itu dia meraih keindahan itu ke dalam pelukannya, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, ketika aku masih muda, aku pernah memberitahu ayah bahwa aku ingin Sun Er menjadi istriku. Saat itu ayah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak berangan-angan seperti itu. Setelah menyelamatkan ayah, aku akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan, wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata ini. Namun matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan, dia dengan lembut mengangguk. Besok hari pun tiba, hari di mana pertemuan yang dijanjikan dengan klan Hun pun akhirnya tiba. Boreal Sky Mountain berdiri di wilayah barat laut Central Plains, kemungkinan banyak orang di benua saat ini yang tidak terbiasa dengan wilayah ini, namun itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan klan Xiao bertempur saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Magical Beast yang biasanya berkeliaran telah benar-benar menghilang. Seperti tidak ada satupun Magical Beast di medan perang besar ini. Pemandangan ini tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Boreal Sky Mountain Range ini tempat yang sangat cocok, bukan? Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana, senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara. Aku ingin bertemu ayahku. Mata Xiaoyan tidak beralih saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar, setelah itu penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalamnya, banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Meski tidak terlalu jelas, darah yang mengalir di dalam Xiaoyan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya Xiao Zhan. Puluhan tahun telah berlalu, kepala klan yang bersemangat tinggi dari saat itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuh aslinya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama ini, dia telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan terus bergetar, dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu, gelombang demi gelombang niat menghabisi yang liar bergejolak di dalam hatinya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya, bahkan sampai cairan merah keluar dari kepalan tangannya. Hun Tiandi, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya, akan menjungkir balikkan klan Hunmu. Mata merah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi, suaranya parau dan rendah, pada saat yang sama fluktuasi spiritual yang menakutkan tak tertandingi menyebar seperti gelombang tsunami, segera awan gelap bergolak dan guntur bergemuruh. Jiwa Heavenly Destet, ekspresi Hun Tiandi akhirnya sedikit berubah,
Jelas dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Kau memang hebat, suara Hun Tiandi rendah dan dalam, ada sedikit niat menghabisi di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiao Yan, sosok tua yang tertahan keras rantai logam di dalam sangkar itu tiba-tiba bergetar karena ucapan Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya mereka berhenti di depan pemuda berpakaian hitam yang berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya langsung menegang, air mata mengalir dari matanya. Suara serak tua itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi, hanya suara tua yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah saat mereka berpisah saat itu, namun perpisahan saat itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kebencian memenuhi hati pemuda selama jangka waktu yang lama ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah dewasa. Putra yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu dia tiba-tiba menerkam ke depan, suaranya serak saat dia meraung, "Yan Er, pergi dari sini." Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun itu. Do Huang atau bahkan Do Zong, yang dapat mendominasi kekaisaran Jiama saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan melihat sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam, terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita. Ayahnya setidaknya masih hidup. Pemandangan yang sangat menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil, matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Mungkin kau harus berterima kasih kepadaku, ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang seumur hidupnya. Agar dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang, aku telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hunku. Kalau tidak, ayahmu sudah pasti tewas sejak lama." Setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Tiandi, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk lembut dan tertawa, "Kau dapat yakin bahwa aku akan mengingat bantuan besar ini?" Hun Tiandi terkejut saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat muncul di dalam hatinya. Seseorang dengan tampilan ganas tidak menakutkan, akan tetapi orang yang menakutkan adalah orang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat menghabisi melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi berkedut sedikit, bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu, namun kekejamannya jelas telah melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun kemungkinan besar sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Transaksi, Xiao Yan mengepalkan tangannya, sebuah batu giok kuno menyala dan muncul. Itu adalah Tuosi Ancient God Jade terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir dari giok kuno ini, dia akan mempelajari lokasi rumah Tuosi Ancient God Jade dan kemudian membukanya. Pada saat itu dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil embrio tingkat di legendaris di dalamnya. Pada saat itu yang disebut aliansi akan menjadi seperti semut di matanya, balik tangannya bisa dengan mudah menghancurkan semua orang. "Kita akan menukar ayahmu dan giok bersama, kau harus mengerti betapa sederhananya bagiku untuk membunuh ayahmu. Sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu melakukan trik apapun." Hun Tiandi menarik matanya dan berkata pelan. Xiao Yan melirik Hun Tiandi, dia merentangkan tangannya dan giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi pun melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya rantai logam di tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya dia mengepalkan tangannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Hun Tiandi melambaikan tangannya, Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam.
Setelah itu sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan Giok Kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama Xiao Yan menekankan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan, sebuah kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebaskan tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan apa ini benar-benar kamu? Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik ke Xiao Zhedi. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita, maafkan anakmu ini yang tidak berbakti. Melihat es tipis itu seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan matanya menjadi merah. Ini benar-benar kamu? Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, ayah kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah di sini selesai. Sekarang bagaimanapun, izinkan aku untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lindungi ayahku. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Ketua aliansi, yakinlah bahwa kami akan melindunginya dengan nyawa kami. Lusinan ahli Sky Mansion yang telah mencapai puncak kelas Douzun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun, namun dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli di matanya sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah anak laki-laki yang dulu harus dia lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah tidak perlu khawatir, mereka akan menjagamu. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat menghabisi yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan menghabisi di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang tak terkendali.